Sejarah Petirtaan Brumbung, sebuah wilayah yang diyakini sebagai perkampungan kuno yang sangat besar di pesisir pantai utara Lamongan, Desa Kranji, Kecamatan Paciran. Diperkirakan sebagai tempat tertua berkembangnya keyakinan, kepercayaan, kebudayaan, peradaban, dan tatanan kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dilihat dari bukti-bukti letak yang berdekatan dengan sungai dan mata air sebagai sumber kehidupan, dan peninggalan yang ditemukan oleh masyarakat seperti nisan kuno dengan angka tahun 84 Masehi. Ditemukan banyak uang gobok, salah satunya dari dinasti Cina bertuliskan tahun 363. Beling kenanti, pecahan gerabah kuno, pecahan keramik, pondasi batu penyangga tiang, makam kuno, alat peramu obat pipisan dari batu kuno, sisa abu pembakaran pembuat gaman atau pusaka, penemuan benda pusaka, adanya 2 sumber mata air hangat dan adem, hingga buku ajaran ketauhidan Kanjeng Sunan Derajat. Hal ini menandakan bahwa wilayah tersebut memang benar-benar bekas perkampungan padat penduduk yang diperkirakan sudah ada sejak Kerajaan Kalingga, Ratu Sima, bahkan bisa jadi masa sebelumnya, dan menyimpan kisah sejarah yang sangat besar dan panjang dengan nilai-nilai keluhurannya dari masa ke masa. Kini wilayah tersebut telah dijadikan wisata petirtaan karena keberadaan bangunan situs sejarah pemandian air hangat yang berkarakteristik bangunan masa Kerajaan Medang, atau lebih tepatnya pada masa Prabu Airlangga. Iki tempate sendang petirtaan Brumbung sing dipercaya rikala sakmono wong-wong biyen kanggo aduse, kanggo nyuceni awake. Kaya ngene iki gambare. Arti dari sendang petirtaan Brumbung iki nggambarno ana sijine peninggalan utawa gambaran nek kene iki ana reca Prabu Airlangga. Jadi sing ngisor nggambarno ibu dhuwur bapak. Nah, banyu sing dipercaya ngalir iki yaiku banyu sing intine teko nggone swarga, teko dhuwur, teko swarga medhun ning nggone bumi. Mula wong-wong biyen sampai saiki ku dipercaya lek sendang petirtaan iku kanggone ya mensucikan diri, adus bersih-bersih. Sampai akhir-akhir iki ya dipercaya lek bahwasanya banyu petirtaan Brumbung iku iso kanggo nyuceni awak sing kotor, nek awak loro iso waras, sing tuwa balik enom maneh, iku nggone petirtaan sendang Brumbung iki. Hal ini dibuktikan dengan struktur bangunan petirtaan yang menggunakan material batu bata kapur lokal dengan dimensi panjang 35 cm, lebar 20 cm, dan tebal 7 cm, dan memiliki 3 pancuran air jalatwara yang berbentuk seperti kelamin perempuan lingga yang digambarkan sebagai ibu pertiwi atau bumi. Hal di atas juga diperkuat dengan temuan arca Prabu Airlangga yang diserupakan seperti Dewa Wisnu. Hal ini dikarenakan Prabu Airlangga memiliki sifat kebijaksanaan dalam mengatur masyarakat dan memimpin kerajaannya, serta sifat kawisnon memelihara dunia. Juga diperkuat dengan cerita masyarakat dan pengakuan banyak ahli spiritual yang mencoba menggali sejarah melalui ilmu spiritual yang menyebutkan bahwa petirtaan Brumbung adalah petilasan dari Prabu Airlangga.
Pangeran Airlangga adalah putra Raja Udayana Warmadewa, Raja Bedahulu Bali, dengan Mahendra Datta, saudari Raja Dharmawangsa, Raja Medang. Semasa muda diperintahkan ayahandanya untuk berkelana dan belajar memahami keadaan dan kehidupan serta sikap perilaku masyarakat, sekaligus melatih menempa diri agar kelak jika menjadi raja ia dapat bersikap bijaksana. Dalam perjalanannya, Pangeran Airlangga pernah singgah cukup lama di wilayah perkampungan di pesisir pantai utara Lamongan yang sekarang disebut Brumbung di Desa Kranji. Pada umur 16 tahun dinikahkan dengan putri dari Raja Dharmawangsa yang bernama Galuh Sekar agar dapat mempererat kekeluargaan. Namun saat pesta berlangsung, serangan pemberontakan mendadak dan tak terduga datang dari pasukan Raja Worawari dari Luaram, sekarang Cepu Blora, dengan bantuan dari kerajaan Sriwijaya. Akibatnya Istana Watan yang sekarang Magetan hangus terbakar. Raja Dharmawangsa tewas terbunuh. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Mahapralaya yang tercatat di Prasasti Pujangan. Sedangkan Airlangga berhasil melarikan diri dan menjadi pertapa bersama pengikut setianya yakni Empu Narotama dan keluarga yang tersisa ke daerah Patakan Lamongan selama 3 tahun menurut Prasasti Patakan dan Pamuatan. Di masa inilah diyakini bahwa Prabu Airlangga pernah singgah di pesisir pantai utara Lamongan, Brumbung, Desa Kranji, Kecamatan Paciran sekarang. Pada tahun 1019, atas dukungan rakyat, Airlangga membangun kembali sisa-sisa kerajaan Medang dengan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan sebagai ibu kota. Peperangan demi peperangan dijalani Airlangga, satu demi satu kerajaan di Jawa Timur dapat ditaklukkan. Namun pada tahun 1031 Airlangga kehilangan kota Watanmas karena diserang oleh raja wanita yang kuat, yakni Dyah Tulodhong, raja kerajaan Lohdoyong yang sekarang menjadi wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Salah satu peristiwa penting pada tahun 1031 Masehi adalah terdesaknya Raja Airlangga oleh Dyah Tulodhong yang berusaha membendung ekspansi Raja Airlangga yang sudah menguasai wilayah di sekitar kerajaannya. Pasukan ini berhasil memukul mundur pasukan Raja Airlangga dari pusat kerajaan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan. Di masa terdesaknya pasukan Raja Airlangga hingga daerah Patakan tahun 1031 Masehi sampai 1032 Masehi inilah kemudian pasukan Raja Airlangga bermukim di wilayah Brumbung, pesisir pantai utara Lamongan, melatih pasukan dan mengatur strategi guna mempersiapkan serangan balasan. Dan 1 tahun kemudian Dyah Tulodhong berhasil dikalahkan Raja Airlangga lewat pertempuran sengit di penghujung tahun 1032 Masehi. Dari utara, pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju Lohdoyong, bahkan kemudian juga dapat menumpas Raja Worawari, Cepu Blora. Sehingga saat itu wilayah kerajaan mencakup hampir seluruh Jawa Timur dengan ibu kota baru bernama Kahuripan yang sekarang adalah Sidoarjo. Di sebelah selatan situs petirtaan terdapat bukit yang di atasnya dahulu berdiri sebuah balai manguntul atau Paseban Agung, balai pertemuan, dengan pintu berada di sebelah selatan. Kemudian dari Balai Manguntur ke arah barat daya adalah bekas rumah singgah para punggawa kerajaan dan resi, yakni Lemah Putih. Letak permukiman warga berada di sisi timur, selatan, dan barat Bukit Brumbung berjarak 500 meter, seperti Mbok Langgar, Bratal, Gercek, Sawan, Stalok. Di sisi barat jauh dari bukit adalah rumah tabib, Sekubur, yang berasal dari kata
mati sek akibat perang langsung dikubur. Dan barat daya jauh dari bukit adalah rumah para empu pembuat pusaka, yakni Ngepoh. Di sebelah selatan Bukit Brumbung terdapat lembah tempat prajurit berlatih dan kuda-kuda prajurit, yakni Gemboran. Di utara Sungai Brumbung terdapat bukit yang disebut Pijenan. Lebih ke utara lagi terdapat bukit tempat pantau dan pos penjagaan utama, yakni Sebokor, yang dahulu dikenal sebagai tempat meminta pesugihan karena terdapat pohon jangkang yang besarnya kelewat batas. Di akhir masa Prabu Airlangga, kerajaan dipecah menjadi dua wilayah kerajaan, dan Brumbung masuk dalam wilayah kerajaan Jenggala yang dipimpin oleh Raja Mapanji Gerasakan. Di masa kerajaan Majapahit, Brumbung digunakan sebagai tempat melatih prajurit dan pasukan, juga pengisian ilmu kadigdayan di bawah pimpinan Mahamantri Ronggolawe dari Tuban. Wilayah Brumbung terus menjadi salah satu tempat penting bagi setiap masa dan perkembangan peradaban masyarakat Hindu Siwa. Akhir masa Majapahit, dengan munculnya kerajaan Demak, pengaruh Islam mulai masuk ke wilayah ini dibawa oleh Kanjeng Sunan Derajat. Sedikit demi sedikit merubah pola pikir masyarakat sekitar hingga mengikuti ajaran Islam. Batu ini termasuk batu namanya batu pasujudan atau batu rikala samono Kanjeng Sunan Derajat munajat. Tempat sholatnya atau tempat meditasinya ini termasuk batunya. Batunya berbentuk segi empat, mengkerucut menghadap ke barat. Masyarakat Brumbung saat itu sangatlah bergantung pada sumber mata air dan sungai Brumbung sebagai sumber kehidupan sehari-hari. Pada suatu ketika, sumber air dan sungai tidak bisa digunakan mandi ataupun minum akibat kiriman pagebluk dari Kediri, hingga diceritakan dalam sebuah tembang pangkur Loro Tangis milik Kanjeng Sunan Derajat yang isinya adalah isuk loro sore mati, sore loro isuk mati. Melihat hal tersebut, Kanjeng Sunan Derajat tidak tega dan membantu masyarakat mencari penyebab dan solusinya, hingga terciptalah sebuah bokor gongso untuk menguras dan membersihkan sumber air. Dengan izin Sang Maha Pencipta, akhirnya sumber kembali normal, bisa diminum dan dibuat mandi. Bahkan sumber air banyak digunakan sebagai lantaran penyembuhan penyakit, dan banyak yang mempercayai hal tersebut hingga masa sekarang. Berawal dari peristiwa tersebut, pada akhirnya terciptalah budaya resik sumber atau geduk sumber yang dilestarikan hingga saat ini. Dalam acara tersebut, masyarakat gotong royong bahu-membahu membersihkan sumber air dan sekaligus menyajikan sedekah bumi hasil pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai bentuk rasa syukur karena telah diberikan sumber air kehidupan oleh Sang Maha Pencipta. Namun dahulu, sebelum dimulai acara resik sumber, terlebih dahulu diadakan ritual tari tayub dengan disediakan gelaran kloso pandan yang diatasnya ditaruh bantal dan bokor gongso. Kemudian tari pun dimainkan hingga keluar ular dari lubang batu dan duduk melingkar di atas bantal yang telah disediakan. Barulah sumber dibersihkan. Dan mulai sejak peristiwa pangkur Loro Tangis itulah Kanjeng Sunan Derajat mulai dapat simpati dari masyarakat Brumbung hingga dapat mendakwahkan ajarannya. Awal mula dakwah Kanjeng Sunan Derajat mendirikan surau untuk sembahyang di daerah sekarang yang bernama Mbok Langgar, dan mengajarkan cara sembahyang melalui berkumpul dan menirukan apa yang dilakukan Kanjeng Sunan Derajat. Setelah selesai sembahyang, barulah diartikan. Subuh, tegese sembahyang subuh. Wis nang sobo, rono-rono golek mangan, golek ngombe. Engko nek srengenge wis ning tengah-tengah bener, kumpul maneh kentongan tak unekno.
duhur tegese sembayang duhur, sembayang luhur. Wis nang nek nenek kakek kono, tegese nenek kakek ya iku wong sing luweh tuwa utawa sing luweh luhur. Lek srengenge wis pancer pucuke aren iko kumpul maneh kentongan tak unekno. Asar tegese sembayang asar, diartikan agama Islam iku kudu asar asor adab asor, yaiku tata rasa. Lek srengenge wis nek pucuke gunung kumpul maneh kentongan diunekno. Maghrib, maghrib yaiku tegese sembayang maghrib, diartikan setan iku didukno teko swarga gelem mudhun tapi nggodha menungso. Isya, isya tegese salat isya, sembayang isya. Ayo diisak-isakno perintahe Gusti Allah. Tengah wengi tangi kajat, tegese sembayang kajat. Ayo golek rejeki, kuncine alha dan watini. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Brumbung banyak yang masuk Islam dan Brumbung dijadikan tempat pertemuan para wali songo, tempat berkumpul, bermusyawarah dan mencari ketenangan hati pikiran, serta merenung mencari solusi dari setiap permasalahan. Sepeninggal Kanjeng Sunan Derajat, banyak terjadi penjarahan di kawasan Brumbung hingga masa penumpasan PKI, Partai Komunis Indonesia. Banyak peninggalan arca yang dihancurkan dan pengerusakan benda peninggalan sejarah oleh kelompok dan oknum tidak bertanggung jawab. Akan tetapi ada pula bukti sejarah yang masih dapat diselamatkan meskipun sudah dirusak bentuk rupanya. Sekitar tahun 1972-an ditemukan buku kuno peninggalan Kanjeng Sunan Derajat dari rumah seorang petinggi desa Derajat, yakni Pak Tokan, yang merupakan pakem dari Sunan Derajat. Buku tersebut berisi tentang sejarah Brumbung dan memuat ajaran Kanjeng Sunan Derajat tentang pemaknaan penulisan jengkal tubuh manusia. Namun buku tersebut dibawa oleh Pak Nan dari Surabaya yang bertempat tinggal di Setro Tengah Kenjeran. Akan tetapi sebelumnya sempat disalin oleh orang Majapahit Trowulan yang bernama Pak Koyo dan diletakkan di Museum Trowulan Mojokerto. Di masa sekarang, pemerintah Desa Kranji terus-menerus mengupayakan mengangkat dan melestarikan situs petirtaan Brumbung sebagai salah satu peninggalan masa lampau yang dapat menjadi ikon desa berbasis sejarah dan nilai luhurnya. Itulah sejarah dari situs petirtaan Brumbung di pesisir pantai utara Lamongan, Desa Kranji, Kecamatan Pacilan.